Pusat Peragaan Iptek PP Iptek meluncurkan alat peraga baru berlebar Tesla Coil di PP Iptek Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta. Peluncuran Tesla Coil ini dilakukan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek Dikti Muhammad Nasir pada tanggal 30 Desember 2014. Menristek Dikti mengatakan perkembangan Iptek di PP Iptek merupakan media kecil masyarakat untuk mendalami Iptek. PP Iptek sebagai Science Center pertama di Indonesia dan salah satu sumber pembelajaran Iptek bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda memiliki peran strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sesuai dengan visi dan misi negara. PP Iptek yang saya rasa ini adalah satu wahana, yaitu merupakan pusat yang kita lakukan di sini supaya kita lihat perkembangan teknologi di negeri ini telah diikuti oleh bangsa Indonesia, di mana pusat peragaan di sinilah yang akan menjadikan masyarakat Indonesia untuk melihat perkembangan. Kalau bisa kita seperti di dalam teknologi elektronika yang luar biasa ya, yaitu namanya adalah yang berbasis pada elektronik seperti ICT barangkali, kota elektronik atau apa itu, nanti kita bisa nanti itu yang seperti mungkin kalau di Jepang itu ada di Tsukuba itu, kalau kita di Malaysia ada di Putrajaya atau apa itu. Nah, kita harus menjadi satu center. Oleh karena itu PP Iptek inilah yang akan menjadikan wahana. Saya melihat di dalam PP Iptek ini akan menjadi reference bagi bangsa Indonesia, khususnya anak muda, dalam kaitannya pengembangan teknologi di negeri ini. Juga yang tadi sudah disampaikan oleh PT IBM, ini yang saya rasa sangat penting sekali, perkembangan teknologi di dalam kaitannya masalah komputer yang luar biasa, teknologi informasi yang berkembang begitu pesat, sistem internet yang begitu pesat, tetapi harus diikuti perkembangan moral kita yang harus kita bisa menjaga dengan baik. Nah, demikian pula yang tadi saya sampaikan dari Kalbe Pharma. Ini syukur kalau bisa, ini tadi kemarin saya bicarakan masalah stem cell, pengembangan ini. Juga ada riset yang dilakukan oleh PT Batan, Batan, bukan PT, Batan, di mana Batan itu telah menghasilkan radioisotop yang bisa digunakan untuk dunia kesehatan. Nah, tadi kalau kaitan stem cell, saya mungkin nanti dari Pak Deputi, Pak Dimyati, nanti coba kita akan organize. Kita ingin adakan seperti Business Catering and Innovation Expo antara para researcher yang telah menghasilkan satu produk kepada dunia usaha yang kami kenalkan dalam hal ini hilirisasi dan komersialisasi hasil riset pada dunia usaha yang akan punya manfaat pada masyarakat. Nah, nanti diantaranya ada dengan berhubungan dengan PT Kapil Pharma barangkali, Kimia Pharma, juga dengan Bio Farma, ya, yang akan melakukan hal itu. Juga mungkin yang elektronik yang lain seperti dengan Lapan, yaitu yang menghasilkan pesawat terbang, yaitu N219. Juga terima kasih kepada Rektor UI yang telah bersedia hadir dan menerima titipan. Ini bukan dihadiahkan, bukan, karena ini aset negara. Ya, barang titipan mohon dievaluasi. Saya selalu sampaikan kepada Pak Pariatmono ini, apakah produk yang dihasilkan para peneliti juga dari tim peneliti mobil Indonesia ini, apakah sudah layak digunakan untuk diproduk secara massal, terutama pada baterai barangkali. Baterai adalah komponen utama di dalam teknologi maju ini. Kalau kita tidak mereview kembali produk ini, akibatnya kita akan menjadi costly, menjadi biaya mahal.
Harapannya dengan hal ini di samping kita green economy atau green transportation, tapi kita juga secara cost itu bisa menghemat biaya yang cukup tinggi. Tidak berarti kita untuk sudah green, sudah ramah lingkungan, tapi costnya mahal. Akibatnya masyarakat tidak mampu membeli. Daya beli inilah yang jadi penting sekali. Mungkin pada Pak Pariatmono, mungkin kaitan ini dievaluasi oleh Universitas Indonesia, barangkali di universitas lain. Mungkin ada ITB lah, barangkali yang punya teknik elektro. Atau ini, tapi barang itu bukan diberikan, mohon maaf. Tapi pohon dicek, dimanfaatkan setiap hari, kelemahannya di mana. Nah, kalau itu sudah diketahui kelemahannya, mohon diinformasikan secepat mungkin kepada tim peneliti, nanti agar tim peneliti bisa mengembangkan, atau kita lakukan stewardship atau sinergi antara researcher yang ada di UI dengan ada di BPPT, barangkali ini yang bisa kita lakukan. Nah, oleh karena itu dengan perkembangan yang ada di PP Iptek ini adalah hanya suatu media kecil saya rasa untuk Indonesia. Walaupun kita adalah merupakan pertama kali di Indonesia, yang terbesar di Indonesia, tapi ini adalah bagian kecil dari Indonesia. Oleh karena itu mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya dalam perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin juga masalah kaitan dukungan dana yang penting. Penelitian kita baru yang ada ini 0,09 dari pendapatan kotor kita. Sementara dana itu adalah baru 74% atau 26% baru didanai oleh swasta, 74% pemerintah. Sementara negara lain, negara tetangga kita 80% dunia usaha. Nah, ini yang menjadi penting. Oleh karena itu PT Kalbe Farma, IBM mendorong di dalam hal ini para peneliti-peneliti kami, apakah di BPPT atau di LIPI, bisa berkembang lebih besar untuk menciptakan suatu produk yang bisa memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia itu. Yang efek berikutnya adalah punya dampak positif bagi perusahaan itu sendiri. Sehingga saya selalu sampaikan dalam riset ini, produk inovatif based on market atau market driven, misalkan dulu. Ini yang penting sekali. Kalau enggak, kita akan live on book aja. Jadi hasil riset hanya akan ditaruh di dalam library. Kalau hanya ditaruh di library, ilmu pengetahuan kita tidak akan berkembang. Makanya penting bagi kita untuk menghilirisasi dan mengkomersialisasikan satu produknya. Mungkin itulah yang bisa kita sampaikan. Dan ini pada siang hari ini mungkin alat peraga baru yang kita lihat nanti di Tesla Coil ini, nanti kita coba, kita lihat, kita saksikan bersama. Mudah-mudahan inilah yang akan menjadi inovatif bagi kita, kreasi bagi bangsa Indonesia yang ke depan akan menciptakan kreasi baru. Menurut laporan Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek Dr. Insinyur Pariatmono MSc, Tesla Coil atau kumparan Tesla adalah sejenis sirkuit transformator resonansi yang diciptakan oleh Nikola Tesla sekitar tahun 1891. Alat ini digunakan untuk menghasilkan tegangan tinggi, arus pendek, dan frekuensi tinggi dari arus listrik bolak-balik dan dapat menghasilkan loncatan listrik sepanjang kurang lebih 2,5 meter. Alat peraga ini dilengkapi dengan sebuah sangkar yang disebut dengan sangkar Faraday yang digunakan untuk memberikan pengalaman yang menantang bagi setiap pengunjung yang mencobanya. Siapapun dapat masuk ke dalam sangkar untuk bereksperimen dengan medan listrik di sekitarnya. Unit PP Iptek ini termasuk yang paling besar di Taman Mini Indonesia ini, Indah ini. Baik secara luas, yaitu mencakup sekitar 7 hektar, maupun secara pengunjung, sekarang itu sudah mencapai 350.000 pengunjung yang hadir dalam tahun 2014 ini. Kemudian dari sisi alat peraga, di PP Iptek ini terdapat 140
mohon maaf, 118 unit untuk 2017 dan menjadi 138 unit di tahun 2014 ini. Kemudian di samping juga usaha-usaha untuk lebih mengenalkan IPTEK di lingkungan Jakarta, PP IPTEK ini juga mempunyai tugas untuk mengembangkan PP IPTEK serupa di daerah-daerah. Dan sekarang sudah mencapai 13 daerah yang sudah punya PP IPTEK, dan PP IPTEK namanya Science Center Daerah. PP IPTEK bersama Science Center Daerah ini membentuk suatu asosiasi, karena asosiasi ini diperlukan supaya alat peraga itu bisa dipertukarkan, Pak, biar nanti tidak bosan pengunjung itu. Jadi alat peraga yang sudah lama di PP IPTEK ini bisa dipinjamkan ke daerah yang lain. Dan sekarang sudah mencapai 13 daerah. Yang terakhir 2014 itu kami menggarap pada 4 daerah, Pak. Salah satu diantaranya adalah di Lanijaya, Papua. Jadi untuk daerah seperti Lanijaya itu memang dengan segala keterbatasannya, itu hanya bisa menyediakan tempat dan kamilah yang mensuplai alat peraga. Saya kira saya tidak bisa berlama-lama dalam laporan, Pak. Itu semua tadi adalah cerita yang bagus. Cerita yang agak sedikit menyedihkan itu adalah bahwa gedung ini sudah berumur hampir 30 tahun. Dan memang yang menjadi permasalahan adalah karena sudah memasuki masa-masa yang perlu selalu diteliti, memang harus dilakukan renovasi terhadap tempat-tempat tertentu di bangunan ini. Dan kami harapkan pada masa-masa mendatang alokasi dana yang cukup dapat diberikan sehingga fasilitas yang kita banggakan bersama ini dapat semakin menggairahkan pengunjung untuk hadir, dan pada akhirnya nanti dapat menjadi penggerak untuk masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai IPTEK. Pada kesempatan ini, Menristek Dikti Muhammad Nasir menyerahkan bus listrik secara simbolis kepada Rektor Universitas Indonesia Muhammad Anies untuk meminjamkan 1 unit bus listrik kepada Universitas Indonesia untuk mendukung program kampus hijau. Dengan demikian, bus listrik ini dapat diuji cobakan dalam lingkungan terbatas kampus UI untuk mendapatkan umpan balik dari Civitas Akademia UI. Uji coba ini diharapkan juga memperoleh masukan tentang daya tahan baterai dan keandalan sistem kendaraan listrik. Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan oleh Menristek Dikti Muhammad Nasir kepada PT Kalbe Farma dan PT IBM Indonesia yang memberikan kontribusinya dalam peningkatan permasyarakatan dan pembudayaan IPTEK kepada masyarakat. Hal ini akan menjadi contoh bagi pihak swasta untuk ikut serta dalam menekankan pentingnya pembelajaran IPTEK sejak awal kepada generasi muda. Sejumlah pejabat di lingkungan Menristek Dikti juga ikut menghadiri acara ini, antara lain adalah Muhammad Dimyati, staf ahli Menristek Dikti bidang teknologi komunikasi dan transportasi, Iwayan Budiastra, asisten deputi relevansi program riset IPTEK, Santosa Yudo, asisten deputi IPTEK masyarakat, Ahmad Dading, asisten deputi IPTEK industri strategis, Lenggo Geni, staf khusus Menristek Dikti, dan Abdul Wahid Maktub.